pagi, bersama saya Rida Kirana akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam 249 of Science Reporter. Berdasarkan hukum termodinamika 1 yang didasarkan pada hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain tetapi tidak dapat dimusnahkan dan diciptakan. Dari pembahasan kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita pada hukum pertama termodinamika. Karena pada hukum pertama termodinamika sangat relevan dengan studi termokimia. Dari pengertian tersebut, kita dapat menguraikan dengan studi kasus yang berkaitan dengan termokimia bersama dengan dua rekan saya yang akan menjadi narasumber pembahasan kali ini, yakni Sobi Batur Rohma dan Tanti Nur Hidayah Rohma. Halo Sobi Batur Rohma dan Tanti Nur Hidayah Rohma, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Rida. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Rida. Baik, kalau begitu langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia nih. Menurut Tanti dulu, apa sih hubungan termokimia dengan LPG? Ya, Rida, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dapat diketahui reaksi pembakaran gas pada LPG dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi termokimia yang mengandung senyawa C4H10 atau sering kita sebut butana dan O2 atau oksigen. Reaksi pembakaran tersebut juga dapat melibatkan beberapa fraksi karena gas LPG terkadang tidak murni hanya mengandung butana. Gas LPG terkadang juga tersusun atas senyawa hidrokarbon rantai lain dalam jumlah kecil. Misalnya pada propana C3H8, pada etana juga C2H6, dan juga pada pentana C5H12. Pada kasus ini, sistem terdiri dari senyawa butana dan oksigen yang berupa reaktan, sedangkan karbon dioksida dan hidrogen berupa produk. Kira-kira begitu, tidak? Langsung aja. Selanjutnya, gimana sih entalpi yang terjadi pada gas LPG menurut Sobi Batur Rohma? Baik, Rida, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pembakaran dari bahan bakar LPG merupakan entalpi pembakaran. Pembakaran adalah reaksi antara bahan bakar oksigen yang akan menghasilkan panas atau kalor dan gas hasil pembakaran yang berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Pembakaran akan dikatakan sempurna apabila campuran bahan bakar dan oksigen dari udara mempunyai perbandingan yang tepat, sehingga tidak diperoleh sisa. Jadi, pembakaran tersebut dapat dikatakan sempurna jika senyawa hidrokarbon CXHY terbakar. Dapat diketahui persamaan reaksi pembakaran gas LPG dapat dinyatakan dengan reaksi termokimia seperti berikut. Yang terjadi pada reaksi tersebut adalah reaksi pembakaran. Dari reaksi pembakaran tersebut menghasilkan entalpi. P biasa disimbolkan dengan simbol H. Entalpi merupakan total panas di dalam suatu sistem atau materi pada kondisi tetap. Kita tidak dapat mengukur suatu entalpi, tetapi dapat mengukur perubahan entalpi atau reaksi yang dilambangkan dengan delta H. Kita dapat menggunakan rumus delta H sama dengan H produk dikurangi dengan H reaktan. Sekiranya begitu, Rida. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Keren banget ya. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan untuk kalorimeter. Saya mau nanya nih, apakah kalian tahu nilai sebenarnya dari percobaan perhitungan kalorimeter dari larutan asam klorida ditambah dengan larutan natrium hidroksida? Ya, baik, Rida, saya akan menjawab. Pada perhitungan kalorimeter, sebenarnya kita dapat menggunakan rumus kalor netralisasi ya. Kita misalkan saja pada perhitungan kalor netralisasi delta H sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Semisal pada
M dikali C dikali delta T ditambah C dikali delta V, yaitu pada 41,2 dikali 3,96 dikali 5,35 ditambah 53,4 dikali 5,35 menjadi 871,23 ditambah 285,69 menjadi 1156,9 Joule. Kira-kira begitu. Baik, cukup lengkap ya untuk pembahasannya ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pertanyaan saya, bagaimana sih panas spesifik berkaitan dengan proyek yang akan kita bahas? Terima kasih Rida atas pertanyaannya. Di sini terdapat dua larutan, yaitu HCl dan NaOH. Larutan HCl memiliki suhu 26 derajat Celcius. Lalu pada saat dicampur, NaOH meningkat menjadi 31,53 derajat Celcius, di mana kenaikan 5,53 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini disebabkan karena dalam kalorimeter tak terjadi interaksi antara sistem dan lingkungan yang disebut sistem terisolasi. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 gram zat tersebut 1 derajat Celcius. Kalor jenis ini digunakan untuk mengetahui kalor yang diterima kalorimeter karena menurut asas Black kalor yang diterima kalorimeter sama dengan kalor yang diberikan oleh zat yang dicari. Nah, kalor jenis ini dapat diperoleh dengan rumus C Q per M delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, dan delta T adalah perubahan suhu. Begitu, Rida. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan saat ini. Saya Rida Ayu Kirana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.